إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan Allah dalam majlis yang dia insyaallah rawdun min riyadil jannah, di antara kebun-kebun surga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati kebun-kebun surga itu, maka datanglah, makanlah, santaplah yang ada di dalamnya dari hidangan-hidangan. Tentu saja siapapun kita suka dengan hidangan itu, apalagi jika dia adalah hidangan yang bukan sembarang hidangan. Dia adalah perkara yang menghidupkan jiwa kita, yang menjadikan hati kita hidup dan berdenyut, yang menjadikan semangat kita tumbuh. Dan tentu saja hanya dengan sekedar menghadirinya, kita pun akan masuk dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Seperti dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Ma istama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyat alaihimur rahmah wa nazarat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul sekelompok orang dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali sesungguhnya mereka akan dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Kemudian akan diliputi rahmat Allah dan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan akan dibanggakan oleh para malaikat Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sebutkan mereka di hadapan para malaikat. Maka tentu saja ini sekedar hadir, apalagi kalau kita kemudian bisa mengambil manfaat darinya, mendapatkan pegangan dalam kehidupan kita. Karena kita mengetahui bahwa sesungguhnya seperti kata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum kita berbicara, ilmu sebelum kita berbuat dan bertindak, ya. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang hanyalah baginya segala pujian. Pada malam hari itu, pada hari ini kita dipertemukan dalam majelis ini, dan tentu saja kami menyadari akan keterbatasan kami, ya. Apalagi antum alhamdulillah berada bersama para asatidz yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan, ya. Hanya saja kemudian kami ingin mencoba memberikan perkara yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan bagi saudara kami yang lainnya, ya. Dan tentu saja yang terbaik di antara kita adalah orang yang bisa mengambil faedah yang paling besar, ya. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Dan pembahasan kita pada hari ini adalah sebuah kitab yang sangat penting, yaitu kitab Tathhirul I'tiqad an Adrani al-Ilhad. Mungkin materi kitab ini sebagian di antara antum sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin dia pengulangan dari materi-materi sebelumnya, dari daurah-daurah akidah, daurah-daurah tauhid yang telah diadakan sebelumnya di tempat ini, ya. Tetapi tentu saja sebuah perkara jika diulang maka tidak ada kerugian di dalamnya, ya. Jika para ulama kita terdahulu mengulang pelajaran, ya,
berulang-ulang, maka apatah lagi kita sebagai para talabatul ilm, ya. Syekh bin Baz rahimahullah taala membacakan kepada murid-muridnya Sahih Bukhari sampai 3 kali, ya. Maka tentu saja pengulangan seperti ini insyaallah bermanfaat. Dan apalagi jika kita hadir dalam majelis-majelis seperti itu dengan kehadiran yang menginginkan faedah darinya. Karena tidaklah disebutkan suatu perkara yang meskipun dia berulang kecuali akan mengingatkan kita akan perkara yang lain. Kita akan teringat akan faedah yang lain. Bahkan kita akan dapatkan pula tambahan-tambahan yang lain dari pembahasan itu, ya. Nah, kitab Tathhirul I'tiqad dikarang oleh Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ismail bin Salah Al-Amir Al-Kahlani yang dilahirkan di Kahlan, terkenal dengan Ibnul Amir As-San'ani, ya, karena beliau kemudian mengambil ilmu dan menyebarkan ilmunya itu di San'a, ibu kota Yaman, ya. Dan beliau terkenal dengan beberapa buku yang bagus, ya, yang sebagian diantaranya menjadi buku yang tersebar di kalangan para penuntut ilmu, bahkan juga di pondok-pondok yang ada di Indonesia, seperti kitab Subulus Salam, ya. Maka beliaulah penulis buku itu, ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana ilmu itu menyatukan, ya. Bagaimana ilmu itu menyatukan, bahwa orang yang berbeda, bertempat tinggal yang berjauhan, ketika mereka membahas ilmu itu, tatkala ilmu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan dapatkan seolah-olah dia keluar dari satu mulut, ya. Seolah-olah dia sama persis, tidak ada bedanya, ya. Demikianlah Imam As-San'ani, beliau sezaman dengan Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya. Dan beliau diantara pendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya. Dan kita dapatkan bahwa pembahasan-pembahasan beliau pun dalam masalah akidah seperti kitab yang akan kita bahas ini ternyata sama mirip persis dengan buku-buku karangan dari Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya. Maka hendaknya ini diperhatikan oleh orang-orang yang cenderung fanatik terhadap nama-nama tertentu, yang mereka cenderung fobi terhadap istilah ataupun nama-nama tertentu. Dari mana nih? Dari Saudi. Jangan itu, ya. Ini negeri Wahabi dan sebagainya, ya. Mereka cenderung fobi akan perkara ini. Bahwa sesungguhnya apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah bukanlah apa yang beliau karang, beliau buat, kemudian beliau ada-adakan, tidak, ya. Dia adalah apa yang beliau petik dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita dapatkan dakwah seperti yang beliau bawakan ada pada ulama-ulama yang lain, seperti diantaranya Imam Ibnul Amir As-San'ani rahimahullah taala ini, yang beliau ada di Yaman, di San'a, ya. Demikian pula para ulama yang ada di India, ya. Maka kita akan dapatkan, kalau begitu hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengambil hikmah dan ilmu darinya, ya, dan memperbaiki apa yang ada pada masyarakat kita dari pemahaman yang keliru, yang menyimpang dari perkara tauhid, seperti yang akan diingatkan oleh Syekh dalam kitabnya ini, ya. Judulnya Tathhirul I'tiqad, ya, pembersihan keyakinan an adrani al-ilhad, dari kotoran-kotoran ilhad, ya. Ilhad penyimpangan, ya, apa yang menyimpang dari jalan tauhid. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang al-ilhad ini ada 5 bentuk, ya. Yang tentu saja yang paling pokok dari pembahasan ini adalah penyimpangan dalam perkara tauhid uluhiyah, atau disebut dengan tauhid ibadah, atau disebut dengan tauhid al-ma'rifati wal qasd, tauhid at-talab wal qasdi, ya. Kita nanti insyaallah pembahasan. Jadi Tathhirul I'tiqad, topik dari kitab ini adalah bagaimana memantapkan kembali akidah tauhid kepada umat itu, dan bahwa tauhid ini dan akidah ini hanyalah diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan apa yang beredar di kalangan masyarakat awam atau apa yang didakwahkan oleh tokoh-tokoh tertentu, orang-orang yang mendakwahkan perkara yang menyimpang dari
dakwah tauhid itu sendiri, ya. Tapi kita mengambil langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dari bimbingan para ulama ummah yang mereka menjelaskan dengan terang jalan tauhid, mengingatkan dengan terang perkara-perkara syirik dan amalan yang membatalkan tauhid itu, ya. Maka beliau menulis kitab ini, Tathhirul I'tiqad. Tentunya harapan beliau dengan buku ini kita pun bisa membersihkan akidah kita, meluruskan keyakinan kita dari kotoran-kotoran yang melekat, yang turun-temurun diwariskan, yang diajarkan sejak kecil sampai kemudian dewasa bahkan tua, yang sebenarnya dia menyimpang dari dakwah para rasul, dakwah Rasulullah SAW, dakwah salaful ummah, ya. Baik, maka Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitab ini kemudian memulai pembahasannya sebagaimana para ulama yang lainnya, tentu saja dengan muqaddimah, pengantar kitab, ya. Dan kita akan masuk kepada pembahasan muqaddimah kitab ini. Namun sebelumnya kita berikan gambaran umum tentang kitab ini, bahwa kita sebutkan tadi Syekh Ibn al-Amir As-San'ani, Syekh Al-Imam Ibn al-Amir As-San'ani ini mengarang kitabnya, ya, dan dia menyusun kitabnya dengan begitu sistematis, begitu terarah, ya. Beliau sebutkan pada awal pembahasan tentang pengantar kitab, beliau telah sebutkan di situ tentang apa yang disebut oleh para ulama bara'atul istihlal. Itu beliau sebutkan apa kandungan dari buku ini, ya, sebagai pengantar bagi kita, sebagai pembuka bagi kita untuk memahami perkara tersebut lebih dalam, ya. Adalah diantara bentuk memudahkan ilmu adalah menyebutkan suatu ilmu itu dengan perkara-perkara yang mudah, dijalbil intibah, untuk membangkitkan keingintahuan, untuk mengingatkan kita akan pentingnya pembahasan, ya. Dan ini perkara yang kita dapatkan dari uslub tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terkadang beliau bertanya kepada para sahabatnya, ya, atadruna manil muflis, tahukah kalian apa itu muflis, orang yang bangkrut, ya. Kata beliau dalam kesempatan yang lain, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa yang menjadi kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah wajibkan bagi dirinya kepada hambanya, ya. Beliau menginginkan perkara-perkara tersebut, menanyakan kepada para sahabatnya tidak lain dengan tujuan tadi, jalbul intibah, ya, memancing perhatian, membangkitkan ahlan wasahlan, membangkitkan semangat keingintahuan, ya. Ya. Juga kadang beliau ingin mengingatkan seperti tadi, atau benar muflis, tahukah kalian apa orang yang muflis itu, ya. Ketika ditanya kepada sahabatnya yang lain, ya, mahwa syahid, siapakah orang yang mati syahid itu? Maka mereka yang mati syahid adalah seperti ini. Kata Rasulullah, fasyahidu fi ummati idan laqalil. Kalau begitu, orang yang mati syahid dalam umat itu sedikit, gitu, ya. Belum berikan tanbih, peringatan tentang bentuk-bentuk orang yang mendapatkan derajat syahadah, ya. Diingatkan akan hakikat iflas, kebangkrutan yang paling hakiki, ya. Semua perkara tadi beliau ingatkan mereka akan perkara yang telah mereka ketahui, ya, yang istaqarra indahum, yang sudah tetap pada mereka, yang sudah mereka tahu, tetapi diingatkan kepada bentuk yang lebih berbahaya dari apa yang mereka ketahui tadi untuk mereka hindari, atau bentuk yang lebih utama dari apa yang mereka sebutkan untuk mereka kerjakan, ya, dengan mengingatkan adanya kaitan antara perkara yang mereka ketahui dengan perkara yang akan disampaikan, ya. Ini semua bentuk dari memudahkan ilmu itu, ya. Jadi tidak kemudian ilmu itu seolah-olah disajikan apa adanya seperti itu, ya, tanpa adanya penyemangat, penggembira, dorongan, dan penanaman motivasi, ya. Maka jika demikian keadaannya ilmu itu, maka akan cinta hati ini kepada
ilmu, ya. Dan apa yang akan disampaikan akan mudah untuk kemudian diterima dan ditangkap, ya. Dan seandainya para duat ilallah mengikuti petunjuk Rasul dalam dakwah seperti ini, maka kita akan melihat insyaallah qabul yang baik dari para mad'uin, insyaallah. Semoga Allah mudahkan itu, ya. Maka Syekh menyebutkan di awal pembahasan tentang apa yang merupakan kandungan dari buku ini sebagai bentuk tamhid, pengantar, pendahulu juga pembangkit semangat, ya. Setelah itu beliau sebutkan mengapa beliau menulis buku ini, ya, apa yang melatar belakangi penulisan buku ini. Tidak lain untuk mengingatkan kepada kita akan pentingnya materi ini, ya. Dan disyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab, dalam penjelasannya tentang tafsir Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid, ya, bahwa nasihat yang baik ini adalah nasihat yang mengandung perkara-perkara disebutkan. Inna fi dzalika la dzikra, kaunuhu dzikra, bahwa nasihat itu haruslah dia zikr, memberikan peringatan, nasihat, itu, ya. Sebab bagaimanapun orang ingin mengantarkan sesuatu, dia memberikan gambaran begitu bagus apa yang akan dia bawakan ini, namun ternyata isinya kosong, ya, ibarat kata orang cerita doang, ya, hanya cerita-cerita saja, ya, maka tentu saja tidak akan memberikan pengaruh yang besar, kecuali sekedar info, ya, sekilas berita, itu saja, ya. Maka syarat yang pertama adalah kaunu zikra, bahwa dia adalah zikr, peringatan yang menyentuh, nasihat yang bermanfaat, ya. Liman kana lahu qalbun, tentunya sebaik apapun nasihat, kalau disampaikan kepada orang-orang yang tidak punya perhatian, tidak punya hati, tidak akan bermanfaat, ya. Ibarat air yang ditumpahkan ke dalam tanah yang melarutkan air tersebut dan hilang tanpa bekas, ya. Maka syarat kedua adalah adanya hati, yang dia merupakan madah, materi yang akan menyerap ilmu tersebut, zikr, ya. Liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam' aw bimana wa, dan dia mendengarkan, alqa as-sam', mendengarkan, dia perhatian, maka mahal, jadi ada mahal tempat yang akan menampung ilmu itu harus siap. Kedua, potensi yang bisa dengannya kita menangkap ilmu itu, yang alat itu berfungsi dengan baik pun harus juga siap. Ada orang yang hatinya ada, pengen nasihat, selalu hadir dalam majelis, tapi setiap majelis dimulai innal hamdalillah, segera pula dia pun terlelap dalam tidurnya, ya kan? Ya. Maka ini as-sam', potensi untuk mendengarkan dan menyerap kebaikan tidak disiapkan dengan baik, ya. Maka persiapan dalam majelis ilmu bukan hanya sekedar kehadiran dalam majelis ilmu, ya. Kalau orang jaga supaya fit tubuhnya dalam aktivitas kesehariannya, dalam kegiatan kantor maupun yang lainnya, maka lebih layak pula dia menyiapkan kesiapan tubuhnya dalam aktivitas meraih ridha Allah, hadir dalam majelis ilmu tentu saja, ya kan? Itu liman kana lahu qalbun aw al-qasam wa huwa syahid. Sekarang ada orang mata terbuka lebar, ya, tidak merem-melek, terbuka, ya, 100% bisa melihat, mendengar, pendengaran juga terbuka lebar, tidak tertutup, tidak kuncup, mekar semua telinganya, ya. Tapi ada muhaduril qalb, hatinya tidak ikut dengan apa yang disampaikan, ya. Ustadz fi wadin wa huwa fi wadin, ya. Ustadz di satu lembah, dia di lembah yang lain gitu, merancong di dunia maya misalnya, ya kan? Maka apakah bermanfaat? Tidak. Sekalipun potensi telah tersedia, alat pun sudah siap, tapi dia tidak terlibat di dalamnya, maka tidak akan mendapatkan faedah yang diinginkan, ya. Maka di antara faedah jalbul intibah, memancing perhatian, adalah ini tadi, ya. Seperti tadi Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Mu'adz menjawab, Allah wa Rasul alam, ya. Ditanya satu kali, dua kali, sampai tiga kali pun ditanya seluruh jawabannya, dan Rasul tahu bahwasanya Mu'adz pun belum tahu jawabannya. Lalu kenapa ditanyakan?
Apa hikmah dari pertanyaan yang berulang? Ya, agar seseorang menyadari ketidaktahuannya dan timbullah semangat ingin tahu. Lalu apa jawabannya kalau begitu? Ya, tentunya uslub yang seperti ini lebih akan masuk dibanding kita menyampaikan ilmu. Nih dengar nih, 1, 2, 3, 4, selesai. Yang mau tahu silahkan tahu, yang tidak tahu pergi. Ya, tidak kan? Dengan bertanya, memancing, mengajak untuk terlibat dalam materi, kita akan dapatkan penerimaan yang lebih baik pula. Ya, maka Syekh sebutkan kemudian untuk melibatkan kita dalam materi. Ya, mengapa dia menulis buku ini? Untuk mengingatkan kepada kita pentingnya materi yang beliau tuliskan ini. Ya, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan dalam sebagian tulisan beliau, ini pertanyaan dari Qadhi Wasit, ini pertanyaan dari orang-orang di Hama dan sebagainya. Akhirnya buku itu pun diberikan judul dengan buku seperti asal penulisannya, Aqidah Wasitiyah, Aqidah Hamawiyah, Fatwa Hamawiyah Al-Kubra dan As-Sughra dan sebagainya. Paham ya? Ya. Penyebutan sebab penulisan kitab. Ya. Maka ini penting. Kenapa? Menyebutkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita paling tidak akan kedudukan materi pembahasan. Ya, bahwa dia bukan perkara yang penting. Dan secara umum para ulama menuliskan buku-buku mereka itu karena permintaan. Ya, itu secara umum. Ya, baik permintaan bilisanil maqal, permintaan yang menyebutkan Syekh tolong tuliskan tentang ini dari muridkah atau orang lain yang minta, ya, atau bilisanil hal, atau karena keadaan menuntut untuk menuliskan buku seperti itu. Paham ya? Jadi ditulis karena adanya lisanul hal, keadaan menuntut akan hal itu. Dan dalam hal ini penulis menulisnya karena permintaan melalui lisanul hal, bukan lisanul al-maqal. Melihat keadaan kesyirikan yang merajalela, ya, maka timbullah kerisauan beliau dan muncul semangat beliau untuk membela agama ini dan membersihkan tauhid dari segala bentuk kesyirikan dan kotoran-kotoran yang merusaknya. Maka dia pun menulis kitab. Dia sebutkan asal penulisan. Setelah itu beliau sebutkan kaidah. Dan ini sangat penting. Ya, satu bentuk metodologi penulisan yang sangat baik dari penulis rahimahullah taala, di mana beliau mendahulukan zikrul qawaid, penyebutan kaidah-kaidah yang dia qawaiduddin, dari perkara-perkara kaidah-kaidah Islam yang penting. Ya, dia min ahammi ma yajibu ma'rifatu alal muwahhidin, dari perkara yang wajib diketahui oleh setiap orang yang bertauhid. Ya, maka lu sebutkan 5. Mengapa disebutkan kaidah ini? Ya, karena beliau akan mencoba untuk meretas, mencoba untuk menganalisa dan mendudukkan apa yang terjadi dari penyimpangan. Ya, kalau dalam deretan buku-buku karangan Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah taala, buku ini mirip dengan Tashwish Syubhat. Ya, maka akan ada nanti syubhat, kesamaran, dalih, alasan-alasan dari orang-orang yang menyimpang dari tauhid itu. Ya, dan tentu saja berbicara tentang syubhat ini perkara yang besar, juga perkara yang berat. Seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, fal qulub dha'ifah wal syubahu khattafah. Hati itu lembek. Ya, sekuat apapun orang, sebagus apapun bodinya, pasti hatinya lembek. Ya kan? Ya. Dan demikianlah hati itu terhadap syubhat. Sedangkan syubhat khattafah, dia mengail, menyambar-nyambar. Ya, sehingga dalam bicara tentang masalah syubhat, ini perkara yang sangatlah para ulama kita berhati-hati. Ya, mereka mengingat akan perkataan para salaf, ya, tentang tidak bolehnya menceritakan syubhat yang ada pada kita, yang kita dapatkan kepada orang lain. Ya, kekhawatiran dari menyabarkan syubhat itu jangan sampai kemudian datang kepada orang yang tidak mampu mengangkat syubhat itu dari dirinya. Artinya kita ceritakan pada dia
akhirnya dia pun tertular dengan syubhat itu dan tidak bisa mengangkat darinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu mereka mengambil tindakan yang sangat bijaksana. Apa itu? Menyiapkan lebih dahulu ya antivirusnya ibaratnya gitu. Apa itu? Inilah khamsu qawaid ya, 5 kaidah-kaidah yang beliau sebutkan di awal pembahasan sebagai tameng bagi kita untuk menghadapi apa yang ada dalam uraian-uraian selanjutnya nanti. Paham ya? Nah, ini subhanallah, beliau mengatur, menyebutkan lebih dahulu kaidah-kaidah ini. Dan kaidah-kaidah sangat penting, kaidah-kaidah yang jelas dipahami bagi setiap orang yang ingin mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar. Mereka dapatkan kaidah itu. Ya, hanya saja kemudian seorang menyimpang, ketika dia menyimpang dari kaidah tersebut, tidak menerapkan kaidah itu dan tidak mengamalkannya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Setelah itu kemudian beliau menyebutkan pembahasan yang beliau inginkan, ya, menyampaikan yang hak dan menguatkannya dan membantah yang batil dan menghancurkannya. Dan itu mudah manakala kita memahami kaidah-kaidah tersebut dengan baik. Ya, itulah gambaran umum tentang kitab Tathhirul I'tiqad an Adrani al-Ilhad. Sekira jelas? Ya. Nah, kalau begitu, hada awan fi syu'il al-maqsud, kita sudah waktunya untuk masuk kepada pembahasan kita, ya, kepada kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn al-Amir As-Sun'ani rahimahullah ta'ala. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, Alhamdulillahilladzi la yaqbalu tauhida rububiyyatihi min al-ibad hatta yufriduhu bi tauhid al-ibadati kull al-ifrad min ittikhad al-andad fala yattakhiduna lahu niddan wala yad'una ma'ahu ahada wala yattaqiluna illa alayhi ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأشهد أن لا إله إلا الله ربا ومعبودا وأن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب من اعتقاد كل شيء مشوب من اعتقاد كل شيء يشوب. Baik, maka Syekh rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Jabir dan yang lainnya, adalah Rasulullah membuka khutbahnya dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu nasta'in, dan seterusnya, ya. Makanya ada bentuk pujian. Dan demikian pula tidak bi kitabillah, ya, mengikuti kitabullah yang surah pertama adalah Al-Fatihah, ya, yang disebut di Al-Fatihah karena pembuka kitab, ya, yang dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb segala alam. Ya, demikian pula beberapa ayat, beberapa surah yang lain dalam Al-Quran itu dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka beliau pun memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi la yaqbalu tauhida rububiyyatihi min al-ibad hatta yufriduhu bi tauhid al-ibadati kull al-ifrad. Dan di antara bentuk yang baik, kemudian beliau menyesuaikan muqaddimah puji-pujiannya kepada Allah dengan perkara yang mengingatkan dengan materi pembahasan, yang mengingatkan akan materi pembahasan. Segala puji bagi Allah yang tidaklah Allah menerima tauhid rububiyah, tauhid rububiyahnya, ya, tauhid rububiyah adalah tauhidullah bi af'ali subhanahu, memurnikan Allah dan mentauhidkannya dalam perbuatan-perbuatan Allah. Annahu khaliq ar-razik, ya, bahwa dia adalah pencipta, pemelihara, mudabbir, razik, ya, wa malik, dan dia adalah raja,
Ya, itulah tauhid rububiyah. Yang semua ini perkara yang telah tertanam dalam fitrah manusia. Ya, sampai kepada orang-orang musyrik sekalipun, mereka masihlah mengakui bahwa Allah lah pencipta, pemberi rezeki dan pemelihara. Ya. Maka saya ingatkan kemudian bahwa sesungguhnya siapapun yang meyakini tauhid rububiyah ini, sesungguhnya tidaklah diterima darinya pengakuan itu hingga dia mengakui Allah sebagai Rabb yang disembah, tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Dia adalah tauhid uluhiyah. Maka boleh ingatkan segala puji bagi Allah yang Allah tidaklah menerima tauhid rububiyahnya dari hambanya hingga mereka hatta yufriduhu bitauhidi al-ibadah, hingga mereka mentauhidkan Allah dalam tauhid ibadah kullal ifrat, dengan sepenuhnya pentauhidan, ya, dengan sepenuhnya pemurnian, ya, yang tidak bercampur. Di sana ada syarat bahwa kitab ini adalah tentang pembahasan tauhid uluhiyah, itu targetnya, dan bahwa yang diinginkan adalah membersihkan dari apa-apa yang mengotori tauhid uluhiyah itu. Ya, saya sebutkan kullal ifrat, ya, karena sebagian orang mengaku mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, kemudian mereka tidak mau mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Sebagian lagi mengaku mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, namun dalam amal dan ucapannya ia tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid ibadah kullal ifrat. Jelas? Tidak sepenuhnya, tidak murni dalam mentauhidkan Allah dan tauhid ibadah itu. Ya? Maka Syekh ingatkan akan perkara itu. Allah tidak menerima semua bentuk pengakuan tauhid rububiyah kecuali dengan tauhid uluhiyah yang murni. I'tiqadan, qaulan wa amala. Keyakinan, perkataan dan perbuatan. Ya? Kemudian beliau ingatkan pula, fala min ittikhadil andad, ya, kullal ifrat, yang dia adalah semurni-murninya menunggalkan, mentauhidkan Allah, ya, min ittikhadil andad, dari mengangkat bagi Allah andad, yang dari nid, artinya tandingan, ya, saingan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ya. Fala yattakhidhu lahu niddan, maka tidaklah mereka mengangkat bagi Allah tandingan. Wala yad'una ma'ahu ahada, dan mereka tidak menyeru bersama dengan Allah selain Allah. Jadi beliau mulai isyaratkan kemudian sebagian bentuk penyimpangan dari tauhid uluhiyah itu, yang dia mengotori i'tiqad, yang haruslah i'tiqad itu dibersihkan darinya. Apa itu? Ya, yaitu orang-orang yang menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu, meskipun mereka menyembah Allah. Yad'una Allah wa yad'una ghairahu, mereka berdoa kepada Allah tapi juga doa kepada selain Allah. Ini mengotori, ya. Harusnya mereka membersihkan sehingga mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah kepada selain Allah pula. Wala yattakkiluna illa alaihi, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, ya. Wala yafza'una fi kulli halin illa ilaihi, dan mereka tidak faza'. Al-faza' artinya terkejut, ya, juga menunjukkan orang yang berpegang, ya, karena seorang yang terkejut, ya, maka dia butuh pegangan, ya, butuh sesuatu yang akan menenangkan, ya. Dan seorang mukmin tidaklah ada yang menenangkan dia dalam keterkejutnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah Allah tempat ia kembali dalam setiap permasalahannya, ya. Fala yarza'una illa ilaihi, maka tidaklah mereka kembali ketika faza' kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika khauf, ketika takut, ya. Wala yad'unahu bighairi asma'il husna, dan mereka tidaklah menyeru kepada Allah dengan selain namanya yang indah.
wala yatawassaluna ilaihi bisyufa'a. Selain dengan nama yang indah, ya, di sini Syekh mengisyaratkan akan sebagian orang-orang yang mengaku bertauhid, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, za'amu, persangkaan mereka, dengan doa yang tidak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala keterangannya. Apa itu? Dzikrul ifrad, penyebutan Allah dalam doa yang diputuskan dari idhafah sambungan maupun yang lainnya. Allah, 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 dzikir ifrad, ya. Dan ini keanehan dari orang-orang seperti itu, ya. Mereka mengatakan bahwa dia dzikir yang paling penting, yang paling utama, ya. Adapun dzikir ya Hayyu ya Qayyum dan sebagainya, menyebutkan nama Allah yang indah, yang telah jelas datang perintah dari Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha, dan hanyalah milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Mereka justru mengabaikannya, mengatakan berdoa dengan nama Allah yang indah itu zikirnya masyarakat awam. Masyarakat awam itu, ya. Padahal dia zikirnya para Nabi dan Rasul. Iya, zikirnya para Nabi dan Rasul. Zikir la ilaha illallah yang panjang katanya, itu zikir orang umum. Zikir orang khusus adalah apa? Khawas adalah apa? Zikir ifrad tadi. Allah, Allah, Allah. Setelah itu kemudian sekali lagi ada lagi yang khasatul khasah, orang yang paling spesial, edisi spesial orang-orang ini. Siapa mereka? Dari wali-wali, kutub dan sebagainya kata mereka. Apa zikirnya? Bukan lagi zikir ifrad, cukup hu. Subhanallah. Yang zikir seperti ini sekali lagi tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan zikir ifrad Allah yang mereka sebutkan tadi, adakah datang keterangan tentang zikir itu? Tidak ada. Silahkan cari dalam Al-Quran dari doa para rasul dan Rasul, silahkan cari Sunnah Rasul dalam doa-doa beliau, dan doa para sahabatnya, dan bahkan para imam dalam berdoa, para imam yang mu'tabar. Apa kita dapatkan doa seperti itu? Tidak kita dapatkan, ya. Namun yang masyhur sekarang kan seperti itu, di mana-mana digantung tulisan dan sebagainya dengan zikir ifrad itu untuk mengingatkan kepada Allah katanya, ya. Dari zikirnya orang-orang yang khusus. Subhanallah, ini bentuk dari bentuk penyimpangan, berpaling dari nama Allah yang indah, yang Allah senang dan mencintai untuk didoa, disebut namanya dengan doa itu, disebut yang berdoa dengan disebutkan namanya itu, dengan nama yang tidaklah diturunkan Allah hujah dan keterangan untuk kita berdoa dengannya. Paham ya? Nah, ini bentuk dari perkara-perkara yang menyimpang, dan kita rasakan bagaimana tersebarnya pemahaman yang menyimpang ini di kalangan manusia, ya. Sehingga kelompok-kelompok bermunculan dengan mengajukan zikir-zikir tersendiri, ya, meninggalkan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau mereka terseret hanya kepada zikir semata saja, dalam penyimpangan terhadap zikir saja, mungkin perkara lebih ringan. Tapi ingat bahwa bid'ah yang kecil mengantar kepada bid'ah yang besar, ya. Abdullah bin Mas'ud telah mengingatkan kepada kita, ya, bagaimana kelompok yang beliau ingkari, yang mereka membuat zikir berjamaah, ya, zikir, ternyata dari golongan mereka inilah muncul gerakan Khawarij yang menumpahkan darah kaum muslimin, dan bukan sembarang kaum muslimin dari generasi yang terdahulu, dari generasi awal, generasi yang mulia. Subhanallah, ya. Pada orang bilang ya zikir, orang zikir itu ibaratnya nyamuk pun yang gigit dia tidak akan lawan gitu. Halus hatinya orang yang kuat zikir itu, halus hatinya katanya, ya. Masa tega tuh pencet nyamuk saja, masa tega dia? Enggak tega dia. Tapi apa terjadi? Kata Amr bin Salimah, laqad ra'aitu amata haula, aku telah melihat kebanyakan dari orang-orang yang hadir dalam majlis yang diingkari oleh Mas'ud tadi, yuta'inunaha yawma Nahrawan, mereka justru menyerang kami, melukai kami dalam perang Nahrawan, perang Ali bin Abi Thalib melawan kelompok Khawarij. Subhanallah. Nah,
Jika sekali lagi tadi bid'ah dalam perkara zikir hanya mengantar mereka dalam penyimpangan dalam zikir saja, itu mungkin perkara agak sedikit mudah, bukan perkara itu kecil tentu saja. Tapi ingat, ternyata itu justru mengantar mereka kepada bid'ah yang lebih besar, mengantar mereka kepada penyimpangan yang lebih besar, perkara yang mungkin tidak terbetik dalam benak seseorang yang menyaksikan bid'ah mereka yang pertama tadi. Ya, Allahumma sallim. Semoga Allah menyelamatkan kita. Ya, maka kita lihat, ya, pentingnya kembali kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun hanya dalam masalah doa dan zikir tadi. Ya, kita kembali kepada Al-Quran. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoa kepada Allah dengan nama yang indah. Ya, bukan dengan nama-nama Allah yang Allah tidak jadikan nama untuk kita berdoa dengannya, ya, atau dengan cara-cara yang dibuat oleh manusia, meskipun itu tersebar dan merata. Ya, semoga Allah mengembalikan dhalatul mu'minin, ya, orang-orang yang keliru dari kaum mukminin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Syekh, wala tawassalna ilaihi bisyufa'a, dan mereka pun tidak bertawassul kepada Allah dengan perantara syufa'a, ya, dan syufa'a dari kata syafa', ya, yang artinya diddu al-witr, lawan dari witir ganjil, maka syafa' berarti genap, ya, dan asy-syafa'ah diambil dari kata ini, ya, syafa'ah, ya, kalau istilah kita mungkin rekomendasi, ya, perantara, orang-orang yang memberikan rekomendasi, perantara kepada sesuatu, ya, dan disebut dia syafa'ah. Kenapa? Menggenapkan, karena pada hakikatnya orang yang meminta sesuatu itu dia satu orang, ya, meminta kepada orang lain yang juga satu orang. Kemudian ia mencoba mencari perantara, ya, untuk menyampaikan hajatnya, maksudnya tersebut kepada yang diminta. Maka jadilah orang perantara ini menjadi penggenap dia yang ganjil tadi. Satu orang menjadi seolah-olah dua orang yang minta dengan rekomendasi dia. Paham ya? Maka jadilah dia seperti dua orang syafaat. Jadilah dia genap apa yang ganjil. Ya. Dari sisi yang minta, dari sisi yang memberi, yang saya harapkan bantuannya cuma si dia, satu orang tadi. Tapi karena saya butuhkan rekomendasi dia untuk diterimanya permintaan itu, maka seolah-olah saya pun minta kepada si pemberi rekomendasi itu. Maka dari sisi yang memberikan juga seolah-olah dua, tadinya satu, ya, sekarang jadi dua. Kenapa? Karena dia ini punya kedudukan di sisi si dia tadi, ya, sehingga saya pun harus baik-baik dengan dia agar rekomendasi dari dia keluar dan apa yang saya inginkan saya peroleh, gitu kan? Maka jadilah yang saya minta tadi satu orang menjadi seperti dua orang, syafaat. Ya, dari kata inilah datang makna syafaat itu. Ya, at-tawassul ilal ghair, menjadikan perantara seseorang kepada apa yang diinginkan. Ya, maka Syekh mengingatkan di sini bahwa seorang yang bertauhid la yatawassalu ilaihi bisyufa'a, mereka tidak mengangkat perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Allah mengatakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapakah yang memberikan syafaat, ya, di sisi Allah tidak kecuali dengan izinnya. Ya, artinya bahwa syafaat yang diinginkan hanyalah syafaat yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa syafaat itu ada dua, ya. Pertama adalah syafaat al-manfiyah, karena nanti rinciannya syafaat yang ditolak, yang tertolak, ya, itu syafaat rekomendasi, ya, dari makhluk, ya, dalam perkara yang tidak mampu ia lakukan, ya, dalam perkara yang tidak mampu ia lakukan, ya, ya, dan dari sesuatu yang mati dan tidak hadir. Itulah syafaat yang
manfi atau disebut juga syafaat syirkiyah, syafaat yang syirik. Ya. Adapun syafaat yang syafaat al-muthbitah, syafaat yang diterima, al-maqbulah, yang ditetapkan, itu syafaat yang diizinkan dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini akan ada rinciannya nanti insyaallah tentang syafaat, karena kebanyakan dari orang-orang yang menyimpang dari perkara tauhid ini menyembah selain Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah dengan keyakinan bahwa yang kami sembah ini adalah perantara bagi kami menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh ingatkan saja awal bahwa seorang yang bertauhid la yatawassaluna ilaihi bisyufa', mereka tidak bertawassul kepada Allah melalui perantara yang batil itu, tidak. Ya, karena syafaat lillahi jami'ah, syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hanyalah terjadi dengan izin Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagian orang menafikan ini, ya. Meskipun mereka juga mungkin secara lisan mengatakan tidak, memang syafaat itu milik Allah kok, ya. Tapi katanya yang namanya keturunan Rasulullah itu sudah punya jatah, ya. Sehingga ketika diingkari, oh ini tidak sayang sama keluarga Nabi, ini tidak cinta kepada keluarga Nabi dan sebagainya, ya. Dan ujung-ujungnya mengatakan, mereka sih cemburu, bukan keturunan Nabi, tidak seperti kami keturunan Nabi, ya. Mulailah kembali kepada syubhat syaitan, ana khairum min, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Haraktahu min tin wa haraktani min nar, kau ciptakan dia dari tanah sedangkan aku dari api. Ini syubhatnya syaitan, ya. Berdalil dengan aslul madah, asal penciptaannya gitu. Paham ya? Saya keturunan Nabi, mereka itu cemburu, ya. Melarang yang seperti ini karena mereka cemburu, bukan keluarga Nabi sih, ya. Subhanallah. Masalahnya bukan masalah seperti itu, ya. Masalahnya bahwa Rasulullah SAW sendiri mengingatkan di atas bukit dan menyuruh puak-puak Arab, bahkan menyeru kepada kerabat keluarganya, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka min Allah syai'a, ya Safiyah, la ugni anki min Allah syai'a, wa ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki min Allah syai'a. Ini Rasulullah SAW di masa hidupnya, yang dia masih bisa memberikan manfaat kepada keluarganya jika ia inginkan, dalam batas yang Allah izinkan tentu saja, ya kan? Dia menyuruh keluarganya, bahkan meminta kepada anaknya, ya anakku, hai anakku Fatimah, mintalah dari hartaku apa yang engkau inginkan, ya akan diberikan pasti kan? Tapi apa kata Rasulullah? La ugni anki min Allah syai'a, aku tidak mampu membelamu di sisi Allah sedikit pun. Inilah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Paham ya? Tidak bisa dia. Rasulullah di masa hidupnya datang ke kubur ibunya di Abwa, lalu dia menangis. Maka menangislah para sahabat yang lain. Berkata, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Faqal sallallahu alaihi wasallam, ista'dhantu li rabbi li an azura qabri ummi fa'adina li. Aku minta izin kepada Allah untuk ziarah ke kubur ibuku, Allah izinkan, ya kan? Maka dia ziarahi. Wasta'dhantu li rabbi, dan aku minta izin kepada Allah untuk liyaghfira li ummi, agar Allah mengampuni ibuku. Falam ya'zan li, maka Allah tidak izinkan itu kepadaku. Subhanallah. Rasulullah masih hidup, ya, dan ia ingin berbuat kebaikan bagi ibunya yang mengandungnya, yang meninggal dalam kekufuran, dengan mendoakan ampunan baginya. Allah izinkan? Allah tidak izinkan. Padahal Rasulullah masih hidup, subhanallah, ya, kepada kerabat yang paling dekat dengan dirinya. Ternyata tidak bermanfaat itu semua, kalau Allah tidak ridha dan tidak mengizinkan. Lalu dari mana para keturunan Rasulullah, ya, yang tadi mengajak kepada kesyirikan, yang membiarkan kesyirikan, mengaku mampu untuk menjadi perantara, sedangkan Allah tidak menjamin bagi mereka?
Rasulullah SAW sendiri tidak mampu ketika Allah tidak mengizinkannya. Subhanallah. Kan? Sesungguhnya ini pelajaran yang berharga bagi mereka. Benarlah sabda Rasulullah, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat ia karena amalnya, maka tidak akan mempercepat ia nasab dan keturunannya. Subhanallah. Maka ini bukan masalah kecemburuan, bukan masalah bahwa kita bukan keluarga Nabi, ya, bukan itu. Tapi adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ingatkan itu kepada umat, bahkan ingatkan kepada kerabat keluarganya. Maka kita tidak lain hanyalah menyampaikan dakwah Rasul, mengingatkan umat untuk sadar bahwa mereka dalam bahaya ketika mereka gulu kepada orang-orang yang soleh. Mereka dalam bahaya ketika mereka mengagungkan kerabat keluarga Rasulullah dan menempatkan mereka lebih tinggi dari kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, tentu saja, ya. Rasulullah mengingatkan kepada kerabat dekatnya, la ugni anki minallahi syai'an. Aku tidak mampu membela kalian wahai Fatimah di sisi Allah sedikit pun. Subhanallah. Ya. Maka kalau begitu, hendaklah kita kembali kepada agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi yang hakiki adalah keluarga Nabi yang mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka merekalah orang-orang yang meskipun tidak diakui dan memang tidak benar secara nasab, namun yang paling tinggi adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis menyebutkan tentang si fulan, inna ali fulan laysa li bi awliya, innama awliyai al-muttaqun, kata Rasulullah. Sesungguhnya keluarga alu abi fulan, sesungguhnya keluarga abi fulan itu bukan keluarga aku, kata Rasulullah. Laysu li bi awliya, mereka bukanlah wali-waliku, bukan kerabatku. Innama awliyai al-muttaqun, waliku, keluargaku yang hakiki adalah siapa? Orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya kata Allah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah yang hakiki, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka orang-orang beriman dan mereka pun dalam ketakwaan. Semoga Allah menjadikan kita dalam golongan itu, ya, atau paling tidak mendekatkan kita kepada mereka, kepada orang-orang yang soleh, yang bertakwa, yang senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Maka ikhwan fiddin, ini faedah yang penting. Saya akan berinci lebih dekat lagi penjelasan ini, lebih gambar lagi dalam bantahan-bantahan terhadap syubhat. Orang yang bertauhid la yatasuna ilaihi bisyufa'a, mereka tidak bertawassul kepada Allah, menjadikan perantara dari makhluk kepada Allah, tidak. Ya, tidaklah mereka lakukan kecuali apa yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhai dari syafaat yang hak yang akan datang rinciannya insyaallah. Ya. Nah, kata Syekh, wa asyhadu an la ilaha illallah rabban wa ma'buda. Aku bersaksi tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, rabban wa ma'buda, sebagai Rabb dan sebagai sembahan. Ya. Beliau menjaga intensitas dari pembahasan ini, ya, dan kekuatannya. Bahwa ada pembahasan tentang tauhid uluhiyah dengan menguatkan kerangka tauhid rububiyah. Kalau kalian mengakui tauhid rububiyah, maka tauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Maka di awal dia sudah sebutkan, alhamdulillahilladzi la yaqbalu tauhid rububiyatihi min al-ibad hatta yufriduhu bi tauhid al-ibadah kull al-ifrad. Itu di awal. Demikian pula di syahadat beliau, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, la ilaha illallah, ya, rabban wa ma'buda. Sebutkan Rabb
yang dia tauhid rububiyah, wa ma'budan yang dia tauhid ibadah uluhiyah. Jelas ya? Rabban wa ma'budan. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan rasulnya. Disebutkan abduhu, ya. Tentunya pengakuan Muhammad Rasulullah sudah biasa, ya. Dan adalah kewajiban setiap muslim mengakui bahwa Rasul adalah Rasul, ya. Wa Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, ya. Muhammadun Rasulullah di dalam ayat kan, ya. Namun saya ingatkan akan sisi ubudiyah dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia juga hamba Allah. Maka tidak boleh kita mengangkat Rasulullah dari kedudukannya sebagai hamba dan Rasul, ya. Karena Rasul mengingatkan para sahabatnya ketika mereka memuji Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atatin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana orang Yahudi, orang Nasrani memuji Isa alaihissalam berlebih-lebihan, ya. Walakin qulu abdullahi wa rasuluh, namun katakanlah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Baik. Alladhi amaru an yaqul, yang Allah perintahkan Nabi ini untuk berkata, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Katakanlah wahai Nabi Allah, la amliku li nafsi, aku tidak memiliki bagi diriku naf'an wa la darra, kemampuan memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat untuk diriku, ya. Illa ma sya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan ini isyarat akan di antara bentuk penyimpangan dalam tauhid yang mengotori iman adalah gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bahwa orang-orang yang mengangkat tandingan bagi Allah dari orang-orang soleh dan sebagainya, mereka mencari pembenaran akan perbuatan mereka melalui sifat gulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkara yang telah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari, ya. Demikian pula beliau ingatkan secara khusus di akhir usia beliau sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat penting tentang masalah kubur, ya. Peringatan dari menjadikan kubur beliau sebagai tempat perayaan, ya, dan bentuk-bentuk yang lain dari peringatan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka syahid dari ayat ini, kul la amliku li nafsi naf'an wa la darra, jika Rasulullah SAW tidak mampu mendatangkan manfaat bagi dirinya dan mudarat yang terjadi pada dirinya, bagaimana pula Rasulullah bisa memberikan kemanfaatan atau mudarat dari orang lain tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin kan, ya. Makanya ada kalimat illa ma syaa rabbuk, ya, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan apa yang dikehendaki Allah itu adalah apa yang datang dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menghendaki barang siapa yang memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka halal baginya syafaat, ya. Barang siapa yang berbuat seperti ini, berbuat seperti itu, maka ia akan dapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, syafaat dari para nabi, syafaat dari para malaikat dan sebagainya, ya. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadai rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Syafaah, ya, akan keterangan-keterangan dari hadis Rasulullah tentang amal-amal yang mendatangkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan illa masya Allah, apa yang dikehendaki Allah untuk Allah berikan kepada seseorang dari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan izin Allah. Dan tidak mungkin kemudian Allah memberikan syafaat, ya, atau Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang kafir, musyrik, ya, menyebutkan Allah, maka perkara yang tidak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wala yarda li ibadil kufur, Allah tidak rela bagi hambanya kekufuran,
dan surah Zumar. Ya, maka tidak mungkin seorang mengaku akan mendapatkan syafaat sementara dia dalam kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jika Rasulullah SAW sendiri tidak mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat kecuali dengan izin Allah bagi dirinya, apalagi kepada orang lain. Ya, apalagi kepada orang lain. Ya. Maka kalau begitu sesungguhnya syafaat itu memang hanyalah milik Allah. Hanyalah milik Allah. Maka jika dia milik Allah, maka hanyalah ketentuan Allah yang menetapkan bahwa ini mendapatkan syafaat dan ini diberikan baginya izin untuk memberikan syafaat. Kan begitu? Artinya bahwa kalau ada daftar orang yang berhak untuk memberikan syafaat dan daftar orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat, maka yang menyusun daftar itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan siapa yang berhak, bukan kita, bukan manusia. Meskipun dia bisa buat kartu untuk itu, tidak, ya kan? Kenapa? Karena syafaat itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti mungkin raja di dunia, ya, atau penguasa di dunia, yang dia meskipun mungkin orang nomor satu, kadang tidak punya daya upaya, tidak punya kemampuan untuk menolak rekomendasi, kan gitu. Ya, ini yang ngasih dari yang dulu mengangkat dia ini, yang punya basis massa yang kuat dan sebagainya, ya kan? Tahu dia, karena ada kebutuhan kepada yang memberikan rekomendasi itu, sehingga dia terpaksa mengabulkan rekomendasi meskipun dia sendiri mungkin tidak ridho kepada yang diberikan rekomendasi. Wah, ini penjahat, ini koruptor, tapi apa mau buat, ada surat yang masuk, ya dia. Itu raja manusia, itu penguasa di dunia, lemah mereka, ya. Dan Allah Malakul Amlak, raja di raja, rajanya semua raja. Maka tidak akan mungkin seorang mengatakan saya berhak berikan daftar masuk, saya ini masukkan lagi, tidak bisa. Oh, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah ridha dan izin Allah. Maka kita ingatkan kaum muslimin, ya, bahwa janganlah kita tertipu dengan propaganda orang-orang yang seolah-olah mengaku punya jasa, punya hak, punya kedudukan di sisi Allah, yang ini masukkan daftar siapa saja, ya. Cuma Bapak daftar tunggu dulu, yang lain daftar oke, daftar tunggu dulu, nanti disusul, tambahkan dulu, ya, ada yang perlu ditambah nanti kita masukkan daftar oke, gitu. Tidak, ketahui bahwa dia adalah permainan manusia yang ingin diinginkan dengannya menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat hanyalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hanya akan mendapatkan itu dengan keridhaan Allah jika ia beramal dengan amal yang dicintai dan diridhai Allah. Kita sebutkan bagaimana ibu Rasulullah SAW sendiri tidak diizinkan Allah untuk didoakan baginya ampunan, ya. Demikian pula Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafikin. Rasulullah berdiri di sisi kuburnya, ya, mendoakan baginya, tapi Allah menolaknya, bahkan melarang dari Rasulullah untuk berdiri di kuburnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Rasulullah tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat bagi dirinya kecuali dengan izin Allah, apalagi kepada orang lain, ya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kalimat ini ikhwani fiddin kayaknya seperti kalimat yang disusun agar sesuai dengan muqaddimah yang disebutkan, ya. Ini pengantar, ya, kalimat pembuka, pujian kepada Allah, kemudian syahadatain, ya. Ini semua adalah pembuka. Tapi ketahuilah, Syekh telah menjadikannya sebagai muqaddimah, pengantar menuju maksud, penguat akan pembahasan yang akan disebutkan.
Maka disebutkan ayat ini firman Allah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah." Kemudian wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah menjadi saksi bahwa Rasulullah tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali dengan izin Allah. Ya kan kalimatnya wa kafa billahi syahida. Kayak seolah-olah supaya timbangannya sama saja gitu. Tapi tidak. Dia penegasan, penguatan akan apa yang diinginkan dari tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Sallallahu alaihi wa alihi wa tabi'in lahu bis salamati min al-uyub wa tathhir al-qulub min i'tiqadi kulli syai'in yashub. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarga beliau dan mengikuti beliau ya dalam keselamatan dari penyakit dan kebersihan hati dari setiap keyakinan yang mengotori. Ya, ini juga mengingatkan akan judul pembahasan dan materi yang akan dibahas dari bentuk-bentuk penyakit yang mengotori akidah. Ya, ini muqaddimah dari Syekh rahimahullah taala sudah menunjukkan kepada kita bias-bias dari pembahasan, ya, sudah munculkan kepada kita kilatan-kilatan cahaya dari petunjuk mengantar kepada apa yang diinginkan dari pembahasan ini. Ya, saya kira cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.